Hai semua, nama saya Haji Mustafa, dan di video kali ini kita akan lagi belajar mengenai data struktur dan algoritma, di mana kali ini kita bakalan belajar tentang sebuah data struktur bernama linked list, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang sorting ya. Sekarang kita akan belajar tentang data strukturnya. Jadi, seperti biasa, saya nanya ke ChatGPT ya, buat dia menjelaskan apa itu sorry, apa itu linked list kepada seseorang yang ingin belajar data struktur nih, DSA ya, kita singkat saja. Nah, jadi linked list adalah struktur data yang digunakan dalam pemrograman komputer. Ini adalah cara untuk menyimpan data dan mengorganisasi sejumlah elemen data. Jika Anda pernah mendengar tentang daftar atau daftar tautan, itulah konsep yang sama. Jadi di sini dia ngasih sedikit contoh, misalkan kita pergi berbelanja ya, lalu kita punya daftar list nih di kertas gitu ya, ya kan kita dikasih buat ngebeli barang-barang tersebut. Nah, setiap item di daftar belanja kita itu mereka tuh biasanya disebutnya simpul atau not, walaupun ini kan ditranslate ke bahasa Indonesia ya, disebutkan not. Di dalam link list not ini berisi dua komponen. Nah, mungkin teman-teman agak bingung maksudnya apa ya, kita bisa lihat di gambar. Nah, jadi dua buah kotak ini dia nih istilahnya di Inggris itu adalah node, teman-teman. Nah, node itu berisikan dua buah data atau informasi. Di sini dia menyebutnya apa? Oh, komponen utama itu adalah data dan next. Nah, next di sini biasanya dia itu pointer yang dimana dia mereference ke value selanjutnya, teman-teman. Jadi data ini, misalkan contohnya di sini, ya kan A ya, dia punya value A, nggak cuma A sih, misalnya bisa satu, bisa dua, atau mungkin bisa juga objek, ya kan? Nah, dia mereference ke value B, B ke C ke D, dan begitu seterusnya. Nah, nantinya di akhir, jika dia udah nyampe ujung, nah, jadi next ini itu akan berisikan nol, nah kan pointer ya. Kenapa? Karena kan dia tidak punya ini lagi, apa namanya, value di sebelahnya. Jadi dia bingung nih mau merujuk alamat referensinya ini ke mana. Maka sebab itu dia berisikan value nol, teman-teman. Gitu. Dan kenapa di sini ada head ya? Jadi head itu sebenarnya istilah untuk node di linked list yang ada di paling depan, teman-teman. Dan kalau misalkan di paling belakang, mereka nyebutnya tail. Jadi ini berguna nantinya untuk kita menghapus data ke dalam linked list, teman-teman. Dan juga tadi ada beberapa contoh. Nah, ini kan tadi ada data sama daftar simpul berikutnya. Jadi reference, terus ada, nah ini ada beberapa jenis linked list, ada singly linked list dan juga ada double linked list. Nah, yang kita lihat di sini, ini adalah single linked list ya, karena dia dia hanya satu arah. Jadi dari data pertama, data selanjutnya, dan seterusnya. Kalau double linked list, ya kan, itu simpelnya, dia kan dari data ini kan, dia kan bisa ke sini ya, mungkin jangan yang ini deh. Nah, ini kan dari A, dia kan bisa ke B, ya kan, dari B bisa ke C, dari C bisa ke D. Nah, nantinya ini tuh balik lagi, teman-teman. Jadi A bisa ke B, B bisa ke A, B bisa ke C bisa ke B, C bisa ke D, D bisa ke C. Jadi double linked list tuh simpelnya seperti itu, di mana referensinya itu pun juga bisa ke depan dia. Jadi nggak cuma satu arah ke belakang, tapi juga bisa ke depannya. Itu sih perbedaan antara double linked list. Kalau nggak salah ada juga namanya double circular linked list. Jadi dia tuh, misalkan dia nyampe ujung nih ya, dia kan juga bisa bolak-balik nih. Tapi pas di ujung ini, dia kan nol nih. Nah, ini nge-reference tuh ke paling depan, teman-teman. Nah, itu tuh ada juga kalau nggak salah ya. Eh, iya deh, circular linked list apa double circular linked list ya, saya agak sedikit lupa ingat. Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang linked list. Jadi simpelnya tuh dia tuh kayak ini ya, kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya, array di JavaScript atau list di Python, ya kan, mirip lah, mirip seperti itu. Cuma bedanya gimana kita ngebikin gimana kita kayak tahu behind the scene dari si data tersebut gitu, teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya. Keuntungan utama dari penggunaan linked list adalah fleksibilitas dalam menyimpan dan mengakses data. Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus elemen dari awal, tengah, ataupun akhir ya. Karena kan kita punya head ataupun tail gitu. Oke, itu mungkin bisa langsung ngoding aja ya, biar teman-teman ada gambaran. Nah, jadi di sini kita bakal mulai dengan bikin sebuah kelas bernama node, teman-teman. Nah, tadi seperti yang teman-teman baca ya,
Ini saya minum sebentar. Oke. Nah, tadi yang teman-teman baca, linked list itu terdiri dari node, di mana node itu punya beberapa komponen. Di sini saya bikin dia jadi publik aja, dan dia punya value. Di sini saya kasih angka aja ya. Teman-teman bisa nyimpan, bisa itu karakter, bisa itu char, bisa itu string, mungkin bisa itu kelas lagi, dan sebagainya. Dan juga dia nyimpen pointer ke node selanjutnya, pointer ke value next. Lalu kita punya konstruktor ini untuk value-nya, dan kita bisa tulis this value sama dengan value. Ada teman-teman bisa tulis value sama dengan value. Ini juga bisa sih kayak gini karena dia merujuk ini ke sini sih. Atau mungkin ininya namanya dibedain juga boleh. Kayak mungkin yang ini namanya jadi file kayak gini. Ini juga boleh. Namun karena namanya sama ya, jadi kita bisa gunain this aja. Lalu tuh yang next kita bikin dia null PTR. Jadi PTR, null pointer. Gitu ya kan. Karena dia belum tahu ingin merujuk ke value mana. Jadi ini node kita udah punya node nih. Dia berisi dua komponen ya kan, seperti yang kata si ChatGPT dia punya data dan juga dia punya reference ke value selanjutnya. Setelah itu kita punya kelas kita nih untuk linked list-nya, ya kan? Sini saya bakal ngebikin beberapa properti. Di sini saya bikin private aja. Di mana di sini ada node untuk head. Jadi ini akan merujuk ke node yang paling depan ya teman-teman ya. Dan juga node untuk tail. Nah, jadi nantinya head sama tail ini berfungsi untuk nanti kita push sebuah data. Kalau misalkan di head itu dia berfungsi untuk prepend, dan untuk tail biasanya itu berfungsi untuk append teman-teman. Jadi head itu nge-push dari depan, sedangkan tail itu nge-push dari belakang. Jadi kita juga punya length atau ini panjang dari linked list-nya. Jadi kita punya konstruktor public linked list, dimana kita punya value untuk value pertamanya. Jadi kita punya kita bakal bikin node baru, pointer new node, jadi new node dari value, terus head kita. Nah, karena kita baru bikin linked list ini kan baru ini ya, baru pertama kali ya. Berarti kan ini kan pas kita ngebikin konstruktor ini, otomatis value ini kan baru pertama nih. Maka head-nya ini akan merujuk ke new node teman-teman, dan tail juga akan merujuk ke new node. Jadi kalau misalkan kita punya satu buah linked list nih, ini tadi gambarnya mana ya? Saya buka dulu deh gambarnya. Linked list. Ini contohnya. Nah, mungkin di match mungkin. Nah, ini dia. Nah, misal, ini kan kita udah punya A, B, C, D, ini kan udah punya 4 ya. Tapi kalau misalnya kita baru punya satu, bagaimana? Nah, jadi head sama tail-nya itu akan merujuk ke si A ini, teman-teman. Nah, jadi kedua-duanya akan merujuk ke si A. Nantinya, ketika kita nge-push value baru, barulah nanti kita geser nih tail-nya ke B gitu. Misal kita nge-push B gitu ya. Jadi nantinya kita geser si tail ini ke B, dan kita bikin reference-nya ini jadi ke B gitu. Jadi untuk awal-awal kita bakal nge-reference head sama tail-nya itu ke value pertama. Dimana di sini adalah new node yang kita buat. Setelah itu kita bikin length-nya jadi 1 ya, karena memang kan 6 juga baru pertama gitu ya, baru value pertama. Nah, kalau kita bikin linked list kita, kan pointer ya, my list, terus kita bikin new linked list, di sini kita tulis 4 atau 10. Nah, kita coba bisa print std cout my list dot head. Headnya kan ini apa namanya, private ya, bisa diakses nanti head. Kita coba biar kita tahu aja kalau link listnya ada. Oke, error karena memang dia private sih. Tapi coba kita bikin publik deh, biar penasaran aja. Publik ke sini deh, head, coba jalanin, dan dapat error. Oh, saya lupa untuk ngasih kurung kurawal tutup titik koma di akhir, teman-teman ya. Dan juga kalau ngoding sambil ngomong ya beginilah, mohon dimaklumi. Dan dia bilang ada error ini si pointer. Oh,
Oh ya, saya lupa. Jadi, kalau kita ngakses sebuah pointer, kita nggak gunain dot, teman-teman. Nggak gunain titik. Seperti halnya kita ngakses properti ya, di JavaScript ataupun di Python. Nah, di C++ kita gunainnya, nah seperti ini nih, panah seperti ini. Saya kurang tahu nama operatornya apa, tapi intinya kita gunainnya panah seperti ini buat ngakses eh, ini ya, apa namanya, value dari properti si head ini. Nah, head ini kan node ya, node ini kan punya value, ya kan? Jadi kalau misalkan kita ngeprint yang ini, otomatis ya kita dapatnya pointernya, ya kan? Bisa perhatiin loh pointernya. Jadi kita bisa akses lagi dot value, dot value, dot value, ya betul dot value. Karena kan kita ada akses pointernya, jadi kita bisa akses value-nya. Dot value, jadi kalau kita make, oke, error, oke. Atau gini juga ya. Harusnya kalau udah nyampe itu, oh bener dong, harus gitu juga. Oke, masih saya lupa. Nah, sekarang ini kita berhasil mengakses value-nya, di mana di sini kita baru dapetin pertama kali adalah value 10-nya, gitu teman-teman. Nah, ini itu baru konstruktor kita teman-teman. Jadi ini tuh baru apa namanya, konstruktor, ibaratnya awal-awal kita ngebikin link list ya. Nanti kita bakal ini nambahin function-functionnya seperti append atau prepend, dan juga nge-remove ya, nge-remove ininya, link listnya. Jadi kita bakal pelan-pelan aja, belajarnya pelan-pelan aja, nggak langsung kayak wah kita langsung masukin insert, masukin append. Nggak, kita pelan-pelan aja biar kita tahu gimana kita membuat sebuah link list dari awal, teman-teman. Oke, itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.